오해입니다. 도와주세요! Raim dan Juwon kini telah pulang dari Pulau Jeju. Mereka berdua langsung menuju ke rumahnya Juwon. Sialnya, di sana sudah ada ibunya Juwon yang menunggu. Ibu Juwon kembali sinis lagi pada Raim dan mengomel. Tanpa ia sadari kalau Raim yang ia lihat, jiwanya adalah jiwa Juwon. 드나든 적 없습니다. 넌 입 닫어! Setelahnya, mereka pergi menuju tempat tinggal Raim. Namun, di tengah perjalanan, mereka berhenti sejenak untuk berbicara. 먼저 시작해. Mereka berbicara tentang siapa saja anggota keluarga Juwon dan apa yang harus dilakukan jiwa Raim di tubuh Juwon sebagai seorang CEO. 외외 종조부. Sebaliknya, jiwa Juwon dalam tubuh Raim bertanya tentang keluarga Raim dan orang sekitarnya. Jiwa Raim bilang ia sudah tidak memiliki orang tua. Dan ia juga bilang jiwa Juwon sudah mengenal siapa saja orang-orang terdekat Raim. 각자 자기 거 가져. Jiwa Juwon sedikit terkejut saat tahu kalau Raim itu yatim piatu. Ketika jiwa Juwon sudah sampai di tempat tinggal Raim, ia nampak tidak menyukai tempat tinggalnya. Ah-yong bersikap seperti biasanya pada Raim tanpa ia tahu kalau dalam tubuh Raim itu adalah jiwanya Juwon. 근데 왜? Tak lama, sekretaris Juwon datang. Ia membawa banyak sekali oleh-oleh untuk Ah-yong. Jiwa Juwon yang menyaksikan itu jadi kesal. Lalu ia mengirim SMS ke sekretarisnya. Sekretarisnya heran bagaimana Juwon bisa tahu ia ada hubungan dengan Ah-yong. 이제 좀 지쳐. Tiba-tiba datanglah jiwa Raim. Tentu membuat sekretaris Juwon jadi syok. Jiwa Raim datang rupanya untuk mengajak Ah-yong berbicara berdua saja. 쟤는 딴 놈한테 있지. Jiwa Raim bilang ke Ah-yong untuk berhati-hati pada tubuh Raim dan melarangnya melakukan banyak hal di depan tubuhnya Raim. Ah-yong tentu jadi bingung melihat Juwon berkata seperti itu padanya. 왜 절 그런 눈으로? Ketika jiwa Raim pulang ke rumah Juwon, ia kebingungan membuka pintu rumahnya Juwon. Lalu ia mencoba menelpon Juwon untuk meminta password. Tapi Juwon malah sengaja mengabaikannya. Karena lelah telah mencoba segala cara tapi pintu rumah Juwon tidak terbuka juga, akhirnya jiwa Raim pergi menemui Oska. Di sana ia jadi terpesona saat mendengar Oska yang sedang bernyanyi. Melihat itu, Oska jadi bingung. Setelahnya, jiwa Raim menawarkan diri memasak makanan untuk mereka makan berdua. Dan lagi, hal ini membuat Oska semakin keheranan melihat perilaku Juwon padanya. Malam semakin larut, jiwa Raim belum juga bisa membuka pintu rumah Juwon. Tiba-tiba, Oska muncul dan malah menjadi iba pada tubuh Juwon. Oska mencemaskan kondisi Juwon yang dipikirnya lupa ingatan lagi. Sepertinya dulu Juwon pernah mengalami kecelakaan hingga membuatnya amnesia. Oska meraba-raba tubuh Juwon untuk mengambil kunci mobil Juwon. Oska juga memberitahu kalau password pintu rumah Juwon adalah ukuran tubuh ideal wanita yang disukai Juwon. 저기 근데 차는? Sesudah berhasil masuk ke rumah Juwon, jiwa Raim jadi terkagum-kagum melihat isi rumah Juwon. Paginya, jiwa Raim datang menghampiri jiwa Juwon menggunakan motor Raim. Lalu, ia memberitahu jiwa Juwon untuk datang ke sekolah akting karena ada jadwal untuk mengajar para junior. 자 좀, Jiwa Juwon mendandani tubuh Raim dengan pakaian yang elegan dan terlihat seperti wanita feminim.
Jiwa Raim jadi kaget melihat penampilan tubuhnya yang jadi tidak seperti biasanya. 내가 복수할 거야. Sesampainya di sekolah akting, semua rekan-rekan Raim keheranan melihat gaya berpakaian Raim yang jadi sangat modis. 그러고 오디션 가려고? Kemudian Jungsu memanggil Raim ke ruangannya. Ia pun jadi ikut heran melihat penampilan Raim. Karena jiwanya adalah jiwa Juwon, ia jadi bertingkah seenaknya pada Jungsu. Padahal Jungsu memberinya skenario dari proyek film Hollywood yang dari dulu diinginkan Raim. Di sisi lain, manajer Oska dan Yeonsul sedang kebingungan mencari keberadaan Oska yang tidak bisa mereka hubungi. 볼 때마다 괴롭혀 줄 거니까. Lalu manajer Oska menemui tubuh Juwon yang didampingi oleh tubuhnya Raim. Manajer Oska bertanya tentang Oska. Dan akhirnya jiwa Raim jujur kalau mobil Juwon itu tadi malam dibawa pergi oleh Oska. Dengan spontan, jiwa Juwon menghubungi polisi dan lapor kalau ia kehilangan mobil. Jiwa Raim jadi kaget mendengarnya. Kemudian jiwa Raim dan Yeonsul datang ke kantor polisi bersama-sama untuk menemui Oska yang ditangkap polisi karena laporan jiwa Juwon tentang kehilangan mobilnya. 미쳤어? Oska sampai dimasukkan ke dalam penjara. Di balik jeruji besi, jiwa Juwon meluapkan kekesalannya pada Oska dengan mengungkap masalah Raim yang jadi bahan taruhan antara Oska dan Juwon di Jeju waktu itu. Oska jadi kebingungan harus menjawab apa karena ada Yeonsul juga. Akhirnya, kini Oska dibebaskan juga dari penjara oleh jiwa Raim yang ada pada tubuhnya Juwon. Saat akan pergi dari kantor polisi, ada kejadian lucu. Oska marah pada tubuh Juwon yang berisi jiwanya Raim. Ia sangat kesal. Tapi jiwa Raim menanggapinya dengan bercanda. Ia sampai menggelitiki tubuhnya Oska. Sampai kejadian tak terduga, mereka tanpa sengaja berciuman. Oska sangat jijik karena hal itu. Mereka semua ke penginapan karena lokasi tempat Oska ditahan polisi sangatlah jauh. Saat di penginapan, mereka sauna bersama. Jiwa Raim sauna bersama Oska. Ia sampai jadi pingsan karena melihat Oska tanpa busana. Di sisi lain, jiwa Juwon sauna bersama Yeonsul. Yeonsul nampak memamerkan bentuk tubuhnya. Tanpa ia sadar yang sedang bersamanya adalah jiwanya Juwon. 이거 다 살이죠. Selesai sauna, Raim dan Juwon minum bersama hingga mabuk. Kejadian tak terduga lagi. Pagi hari saat Yeonsul bangun, ia sangat syok karena tubuh Juwon tidur seranjang dengannya. Dan hal yang sama, Oska pun saat terbangun terkejut melihat tubuh Raim tidur pulas di sampingnya. 왜 그래? 미안해요. Kejadian itu membuat semua orang jadi kebingungan. 너한테 왜 이렇게 시끄러워? Ketika Juwon dan Raim telah pergi dari penginapan, mereka ke mall milik Juwon. Tubuh Raim memakai setelan bling-bling andalan milik Juwon. Dan jiwa Juwon membeli banyak baju mahal untuk dipakai tubuhnya Raim. Saat akan membayar, jiwa Juwon dalam tubuh Raim yang tanda tangan. Hal itu membuat orang-orang di sekitar menjadi keheranan. Selesai belanja, HP Raim berbunyi. Ternyata yang menelpon adalah ibunya Juwon, meminta agar Raim segera menemuinya. Dengan santai jiwa Juwon menemui ibunya. 니까짓 그 옷은 가치를 알기나 해? Ibu Juwon memberikan amplop dan sebuah surat ancaman untuk Raim. Surat itu berisi tulisan perjanjian agar Raim segera meninggalkan Juwon.
Apabila Raim melanggar, maka ia harus siap dengan tuntutan hukum yang akan diajukan oleh ibunya Juwon. Dengan santainya, jiwa Juwon malah sibuk menghitung amplop pemberian ibunya yang berisi banyak uang. 없을 것 같니? Di sisi lain, jiwa Raim yang ada dalam tubuh Juwon sedang berkeliling mall miliknya Juwon. Tiba-tiba perhatiannya tertuju pada keributan yang terjadi antara karyawannya Juwon dan seorang pelanggan. Karyawan Juwon merasa dilecehkan oleh pelanggan VVIP berkali-kali, tapi pelanggan VVIP itu tidak mau mengakui perbuatannya dan malah menuduh karyawan Juwon yang tidak-tidak. 너 때문에 내가 지금 가슴 뚫려 몇 번을 쟀니? Pelanggan VVIP itu bahkan berteriak meminta bertemu dengan CEO. Dan langsung saja, jiwa Raim bergegas menghampiri pelanggan itu. Karena pelanggan VVIP membuat jiwa Raim jadi emosi, akhirnya dengan spontan ia memukul pelanggan VVIP itu. Ketika Ah Yong pulang ke rumah, ia buru-buru memberitahu jiwa Juwon kalau tadi ada keributan di tempat kerja, dan sampai membuat CEO-nya memukul pelanggan VVIP. Mendengar itu, jiwa Juwon jadi sangat terkejut, lalu segera bergegas pergi. 누구야? 야 기생자! Ternyata jiwa Raim kini sedang di kantor polisi karena kejadian tadi. Jiwa Juwon yang datang menemui jiwa Raim jadi sangat emosi, dan ia terus mengomeli jiwa Raim karena telah memukul pelanggan VVIP-nya. 뭘 더 보여줄 거야, 뭘? Karena sangat kesal pada jiwa Raim, jiwa Juwon langsung pergi dari kantor polisi. Tapi di luar sedang hujan deras. Tiba-tiba ada kilatan petir, lalu menyambar tubuh jiwanya Juwon. Tak disangka karena sambaran petir itu, jiwa Raim dan Juwon kembali ke tubuh masing-masing. Raim langsung bergegas masuk ke dalam kantor polisi. 돌아왔다. Ia menemui Juwon. Juwon nampak gembira bisa kembali ke tubuhnya lagi. Dan Raim pun sampai lompat-lompat kegirangan karena hal itu.